Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran di pagi hari ini. Kita sekarang masuk ke pembahasan faidah. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yubnal amru, dimabnikan fi'il amr. Ini kaidahnya. Ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Ke atas apa yang dijazmkan dengannya fi'il mudhari'. Ya, ke atas sesuatu yang mana dijazmkan oleh dia apa mudhari'uhu fi'il mudhari'nya gitu. Jadi untuk melihat jazmnya fi'il amr, jangan lihat fi'il amr, afwan. Untuk melihat mabninya fi'il amr, jangan lihat fi'il amrnya, tapi kembalikan dulu lihat fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya itu tanda jazmnya dengan apa nih? Oh, tanda jazmnya dengan sukun. Oh, berarti fi'il amrnya mabni sukun. Karena fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari'. Seperti yang kemarin kita jelaskan. Fa'in aradta apabila engkau ingin tia engkau datangkan bifi'lil amri dengan kepada fi'il amr, kalau engkau ingin mendatangkan fi'il amr gitu, bitariqatin sahlatin dengan cara yang mudah, fattabi' maka ikutilah al khutuwatit taliyah, langkah-langkah berikut ini. Pertama, i'ti datangkanlah bil fi'lil mudhari fi'il mudhari. Ya, datangkan fi'il mudhari'nya. Thumma ijzimhu. Kemudian yang kedua jazmkan fi'il mudhari' itu. Kemudian yang ketiga thumma hdzif, lalu buang harfal mudhara'ati, huruf mudhara'ah gitu. Lalu wa ma tabaqqa, dan apa yang tersisa huwal amru. Itulah fi'il amr. Duna tagiri ay harfin, tanpa ada perubahan huruf apapun. Au ay harokatin, tanpa ada perubahan harokat apapun. Contoh, yudahriju, jazmkan. Lam yudahrij, tinggal dibuang huruf mudharaahnya. Tentu dengan lamnya sekalian menjadi dahrij. Gitu. Yu'allimu, lam yu'allim, allim. Yunaqishu, lam yunaqish, naqish. Yusalli. Nah, kalau mu'tal akhir, tanda jazmnya buang huruf illat menjadi lam yusalli, buang huruf illat, salli. Yara, tanda jazmnya buang huruf illat, lam yara, ra. Nah, gitu fil amarnya. Jadi ada catatan, kita bisa lihat nomor 3 di sini. Bi fathir ra'i, dengan fathah ra, li'annal mudhari'a bi fathir ra. Nah, karena fi'il mudhari'nya fathah ra. Wala yasihu kasraha, tidak sah kasrah ra. Ri itu enggak, tapi ra. Lam yara jadi ra. Yata'allamuna, lam yata'allamu, fi'il 5 ya. Tanda jazm buang nun. Lam yata'allamu, buang nunnya. Ta'allamu gitu. Itu seperti itu. Bisa difahami akhwan-akhwan? Nah, Iya, Ustaz, izin bertanya. ya. Jadi tidak selalu harus ada kata huruf alif di awalnya, Ustaz ya. Oh iya, kalau yang bawah mau yang akan dijelaskan ada huruf hamzahnya ini. Yang bawah ini. Nah ini, gitu. Nanti akan jelaskan. Ada lagi? Tidak selalu ada hamzahnya. Kalau
awalnya tidak sukun ya kita tidak butuh kepada hamzah wasol gitu. Ada lagi? Cukup, insyaallah. Nah ini. Wa in kanal harfu, kalau ada huruf alladzi yang yali setelah harfal mudharaati, huruf mudharaahnya itu sakinan sukun, maka jina kita datangkan qablahu sebelumnya bi alifi waslin dengan alif wasol atau hamzah wasol atau alif wasol. Li'annana, karena sesungguhnya kita la nastati'u, kita tidak akan bisa an-nabda'a, untuk kita memulai bisakini dengan huruf yang sukun gitu. Wa tutbatu, dan diharokati apa al alifu alif atau hamzah wasol itu bidhammi dengan dhammah in kanal harfus tsalitsu, kalau huruf ketiga minal fi'li madmuman, kalau huruf ketiga dari fi'ilnya didomahkan. Watut batu, dan diharokati si hamzah wasol itu bil kasri dengan kasra ingkana salisu maftuhan, kalau huruf ketiganya difathahkan au maksuron atau dikasrahkan. Nah ini lam yaktub, nah buang berarti huruf mudhorahnya menjadi ketub, dia tidak mungkin. Kasih hamzah wasol uktub. Kenapa hamzah wasolnya dhammah? Karena taknya huruf ketiganya dhammah. Hamzah kaf tak dhammah, hamzah wasol dhammah. Yaftahu menjadi lam yaftah, menjadi ftah. Kasih hamzah wasol iftah. Yajlisu lam yajlis, jlis menjadi ijlis. Yantaqilu lam yantaqil, intaqil menjadi intaqil. Yastakhriju lam yastakhrij, stakhrij menjadi istakhrij. Paham semuanya insyaallah? Ya gitu. Selesai fi'il amr. Sekarang wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' minhu mabniyun wa minhu mu'rabun. Sebahagian dari mudhari' ada mabni, sebahagian dari mudhari' ada mu'rab. Awalan bina'uhu, pertama mabninya fi'il mudhari'. Yubna, dimabnikan fi'il mudhari' fi halataini, dalam dua kondisi. Pertama, yubna dimabnikan ala sukuni, ke atas sukun, idza apabila ittasalat tersambung atau tersambung bihi dengan mudhari itu, apa yang tersambungnya nunun niswati, nun niswah, nun perempuan banyak. Contoh wal walidatu, dan para wanita yang para ibu gitu, yurdi'na, mereka menyusui. Nah, yurdi'na itu fi'il mudhari mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Kenapa? Karena ketemu domir nun, mereka perempuan, nun, hunna. Ya. Jadi yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Littisalihi binunin niswah. Karena tersambungnya dia dengan nun niswah. Nah, wan nunu, lalu wan nunu domirun muttasilun mabniun alal fathi. Domir muttasil mabni fathah fi mahalli raf'in, menempati tempat rofa, fa'ilun sebagai fa'il. Urdi'na, dia mabni ke atas sukun. Wal mutallaqatu yatarabbasna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun liittisalihi binunin niswah. Wan nun dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Saya difahami akhwan-akhwat, fi'il mudhari mabni ala sukun kalau ketemu nun niswah.
Pak Ustadz, Ya. izin bertanya sebentar. Tadi saya coba mengini yang tadi, Pak Ustadz. Mohon maaf agak ke belakang yang ta'alamu, Pak Ustadz. Mm-mm. Tadi kan fi'il amar ya. Ya. Kalau misalkan eh, itu kan mirip bentuknya itu dengan yang fi'il madi jama ya, Pak Ustadz ya. Misalkan ta'allama, ta'allama, Nah, ta'allamu yang atas. Nah mhm. itu apakah konteks karena umumnya kan ke maf'ul juga ke depannya itu ya. Betul, betul, Nah, betul. membedakannya Pak Ustadz, kalau di bahasa Indonesia mungkin ada tanda seru gitu ya kalau dalam konteks perintah atau apa. Nah, kalau dalam bahasa Arab membedakannya seperti apa ya Pak Ustadz ya? Biasanya suka ada nida. Oh, nih. Misalnya, ta'allamu ya tullab. Belajarlah kalian, hai murid-murid. Gitu. Biasanya suka ada nida. Tuh. Atau ada domir. Ada nida sih lebih. Yang sering terjadi itu ada nida. Ta'allamu ya tullab. Belajarlah kalian, hai tullab. Nah, kalau tidak ada huruf nida, yaitu fi'il madi. Ta'allamu mereka mempelajari gitu. Memang ta'allamu itu antara fi'il amr atau fi'il madi gitu kan. Ta'allamu mereka belajar atau ta'allamu belajarlah kalian. Nah, nanti lihat konteksnya itu biasanya kalau fi'il amr itu ada huruf nidanya. Ta'allamu ya tullab, belajarlah kalian hai murid-murid gitu. Itu seperti itu. Atau ada domir antum, antum ta'allamu, kalian ta'allamu belajarlah kalian gitu. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi yang menjadi bahan untuk bisa kita menelaah bahwa itu fi'il madhi atau fi'il amr itu dengan lihat konteksnya secara keseluruhan gitu. Dan lagi tambahan itu ya fi'il madhi itu ada yang fi'il mudhari, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni cuma di dua tempat. Pertama mabni ala sukun kalau ketemu nun niswa. Kedua yubna alal fathi. Dimabnikan ke atas fathah idza apabila basyarat menyentuh secara langsung hu kepada fi'il mudhari itu apa yang menyentuhnya nunut taukid. Nun penegas taukid. Artinya sungguh. Sawaun sama saja akanat apakah ada sinun taukid itu sakilatan bertasydid am sakilat itu berat sakilat ada tasydidnya am khafifatan atau ringan nggak ada tasydidnya. Nih, fanunu taukid sakilatu. Nun taukid sakilah nahu qalihi seperti firman Allah Ta'ala. Lanukhrijannaka ya Syu'aib. Benar-benar kami akan, sungguh benar-benar kami akan mengeluarkan kamu, hai Syu'aib. Asalnya nukhriju, lanukhriju, fil mudhari rofa ya. Asalnya itu la nukhriju. Akhroja yukhriju. Nukhriju. Kami akan mengeluarkan. Nah, la nukhriju asalnya rofa. Tapi kalau ada nun taukid menjadi mabni fathah. La nukhrijanna. La nukhrijanna. Nah, itu. Jadi la huruf lil ibtida taukid juga atau jawabul qasam. La itu jawab sumpah. Nah, nukhrija fi'il mudhari mabniun 'alal fathi. Kenapa? Littisalihi binunit taukid. Nah, gitu. Fa'ilnya domir mustatir. Apa dong mustatirnya? Domir apa? Nahnu, Ustaz. Nahnu. Domir mustatir nahnu kami. Gitu. Domir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Nah, nun tasid ini nunut taukid. Kaknya domir muttasil fi mahali nasbin. Maf'ul bih. Kaknya maf'ul bihnya. Itu benar-benar kami akan mengeluarkan kamu. Itu nun taukid
thaqilah, bertasdid. Ada nun taukid khafifah yang sukun. Lanasfa'an bin nasiyah. Aslinya itu nasfa'u. Lanasfa'u aslinya. Lalu kasih nun taukid. Nasfa'u menjadi nasfa'an. Menjadi lanasfa'an. Kalau dalam tulisan bahasa Arab biasa, kita boleh menulisnya dengan nun seperti ini. Nasfa'an. Ini nun taukid khafifah. Jadi bukan tanwin ya, nasfa'an itu, tapi nun taukid. Nah gini, nasfa'an. Nah cuma dalam Quran ditulis dalam bentuk tanwin. Nasfa'an bin nasiyah. Itu kan ada mim itu karena ketemu ba, idgham. Nah, seandainya bukan ba, itu dia ditulisnya tanwin gini. Tadi difahami? Itu Jadi, nun taukid jadi khafifah. sebenarnya boleh tanwin gitu, Ustaz. Boleh, boleh. Jadi nun Hmm. taukid khafifah boleh ditulis dalam bentuk tanwin. Gitu. Bisa difahami. Tapi dia bukan tanwin, dia itu nun taukid. Cuma ditulisnya ya wujudnya dalam bentuk tanwin begitu. Gitu. Tapi kita jangan bilang tanwin karena tanwin itu khusus isim. Tapi ini bukan tanwin, ini nun taukid. Khafifah. Kalau tanwin kan nggak ada artinya kan, nggak ada makna. Tapi kalau ini artinya sungguh. Dan nasfa'an ini artinya sungguh. Wujudnya tanwin tapi aslinya nun taukid gini. Bisa difahami, kawan-kawan. Afwan Ustaz. Ustaz boleh ditulis sebagai tanwin tadi itu dimanapun gitu. Maksudnya Ya, bukan hanya di dalam Quran. ya, boleh. Dimanapun. Afwan Ustaz, bukannya Quran itu tauqif ya, nggak boleh diubah-ubah gitu Ustaz. Makanya saya bilang kalau bukan Quran, tanwin ini boleh saya tulis dengan nun, bisa dipahami. Teori nahu dalam teori penulisannya, seandainya nasfa'an itu bukan Quran, saya boleh tulis pakai nun, gitu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, nun taukidnya sebagai apa tadi ya? Nun taukid sebagai nun taukid, penegas. I'rabnya Ustaz. Wa Nun, nun taukid nun taukid khafifah. Kalau yang sukun nun taukidnya nun taukid khafifah berarti la nasfa'an la harfu jawabil qasam. La itu huruf jawabil qasam. Nasfa'a nasfa'a lam fi'il mudhari mabniun mudhari'un mabniun alal fathi. domir tafa'ilhu domir mustatirun takdirhu nahnu ya Ustaz. Fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya nahnu Nunnya nunun nis. Nunun taukid la mahalla lahu minal i'rab. Ustaz. Gimana? Paham insyaallah? Contoh Jadi misalnya nggak ada posisinya gitu Ustaz di dalam nggak ada i'rabnya gitu. nun taukid la mahalla lahu minal i'rab. Nun taukid itu nggak punya kedudukan apa-apa dalam i'rab. Jadi karena nun itu huruf. Hmm. Jadi semua huruf apapun dia nggak punya kedudukan. Semua isim punya kedudukan. Jadi fa'il, maf'ul bih, dharab, mudhaf ilaih, itu isim. Eh, itu seperti itu. Kalau huruf tuh nggak ada kedudukan. Nun taukid itu karena huruf dia nggak punya kedudukan apa. Jadi dia fungsinya untuk menegaskan. Ustadz Afwan, boleh dijelaskan ulang yang ayat sebelumnya tadi Ustadz. Jadi itu bedanya dengan yang baru saja dijelaskan Ustadz, itu terkait dengan tasjidnya gitu ya. Tepat ayat di atasnya itu Ustadz. Nah, bedanya di tasjidnya itu. Udah sih. Coba saya bikin di sini. Saya buka Word ya.
Ini kita dalam penggunaan sehari-hari, misalnya dalam penulisan sehari-hari, misalnya eh la yajlisan umpama gitu. Sungguh benar-benar duduk Zaidun si Zaid. Nah, boleh juga kita mengatakan la yajlisan Zaidun. Nah, gitu. Nah, kalau ini namanya nun taukid thaqilah, ini nun taukid khafifah. Nah, fi'il mudhari'nya mabniun 'alal fathi karena ketemu nun taukid gitu. Nah, la yajlisan ini bisa kita nulisnya nulisnya gini bisa juga. Tapi ini tuh tanwin, ini bukan tanwin, ini tuh nun taukid khafifah. Gitu. Seperti itu. Ustadz, itu berarti nasabnya bukan karena lanya ya, Tat? Bukan nasab, dia mabni, enggak nasab. Oh, maaf. Mabni. Mabniun 'alal fathi, Oh, enggak nasab. kalau yang ada lanya itu dia mu'rab ya sebenarnya. Maksudnya kalau yang diawali la dia kan jadi fathah itu dia mu'rab sebenarnya ya, Tat. Kalau ini emang dia mabni gitu. Kalau lamnya lam taukid lil ibtida enggak pengaruh ke i'rab. Oh. Misalnya enggak pakai nun taukid, la yadhhabu, enggak pengaruh ke i'rab lah. Oh. Gitu. Yang pengaruh ke i'rab itu lamnya kasrah. Litadhhab, pergilah kamu. Nah, ini lam amr. Li, Oh. ini pengaruh ke i'rab. Lam amr ini. Kalau la lam taukid penegas lamul ibtida ini enggak pengaruh ke i'rab. Nah, Kalau gitu. non taukid berarti ada yang tasdid, ada yang sukun, Tat. Ya, yang tasdid namanya nun taukid saqilah, berat. Yang sukun namanya nun taukid khafifah. Yang sukun namanya khafifah, ringan. Nah, gitu. Itu secara arti beda, Ustadz. Sama aja. Kita boleh mengatakan lah ya jelas lah ya julisan lah ya julisan boleh. Enggak apa. Gitu. Pilihan. Jadi kita mau pakai tasdid, mau pakai sukun boleh. Gitu. Secara makna berbeda kali ya Ustadz, untuk sakilah dan khafifah. Enggak, sama aja. Enggak beda. Gitu. Gimana? Dari sisi i'rab tetap aja Ustadz, sakilah atau khafifah, nun taukid tetap lam halla minal i'rab. La mahalla lahu karena dia huruf. Semua huruf nggak punya mahal dalam i'rab. Ada nggak huruf yang punya kedudukan? Nggak ada. Gitu. Baik Ustadz. Nah, yang punya kedudukan tuh isim. Misalnya isim domir. Misalnya kita misalnya jalasna, misalnya gitu. Ini kan isim domir tuh. Jalas na. Nah, di na ini fa'il kedudukannya. Fi mahalli raf'in. Karena isim gitu. Isim domir. Kalau ini huruf gitu. Gimana? Bisa dipahami insyaallah? Afwan Ustadz, kapan kita bisa pakai nun? Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya, boleh, boleh. Kapan kita bisa pakai nun taukid sakilah dan kapan kita bisa pakai nun taukid khafifah Ustadz? Pada keadaan seperti apa gitu maksud saya Ustadz? Di semua keadaan bisa. Bebas, kita mau pilih khafifah atau sakilah. Nah, tapi kalau untuk musanna nggak bisa dikasih khafifah. Misalnya, yaj, Sama pembalut ya. layaj, isani. Nah, kalau yang untuk
Asalnya kan asalnya yajlisani. Yajlisani. Dia berdua duduk. Nah, ini nggak bisa yang fiil mudhari yang dua, entah itu kalian berdua atau dia berdua, itu nggak bisa dikasih taukid khafifah. Dia cuma bisa tsaqilah. Bisa difahami. Gitu. Kita cuma bisa yajlisani. Nah, nun taukid tsaqilah, nggak bisa khafifah. Itu. Jadi kaidahnya nun taukid tsaqilah atau khafifah boleh di mana aja, kecuali kalau untuk dua fi'il mudhari'nya, apakah dia berdua atau kamu berdua, ya jelisani atau tajlisani, itu nggak bisa dikasih nun taukid khafifah gitu. Dan untuk yang perempuan, ya jelisna, mereka perempuan duduk, atau tajlisna, kalian perempuan duduk, ini juga nggak bisa dikasih nun taukid khafifah. Yang bisa taukid tsaqilah. Yajlisnani. Nah, nggak bisa khafifah di dua tempat ini. Bisa difahami, ikhwan akhwat. Sisanya bisa. Musanna dan mu'anas gitu Ustaz tadi ya. Iya, musanna yang baik itu, musanna itu dua, baik itu musanna muzakkar, dia berdua laki-laki, ataupun musanna muannas yang dia berdua perempuan. Kalau dia berdua laki-laki ya jelisani, kalau dia berdua perempuan tajlisani. Nah, nggak bisa dikasih nun taukid khafifah. Dia harus tsaqilah gitu. Jadi kaidah umumnya nun taukid khafifah dan tsaqilah boleh dimanapun, kecuali di dua tempat ini untuk makna dua ya, untuk fi'il mudhari yang dua, entah itu dia berdua laki-laki atau dia berdua perempuan atau kalian berdua laki-laki perempuan, ataupun ketemu nun niswah, mereka perempuan atau kalian perempuan, domir nun ini itu nggak bisa dikasih nun taukid khafifah gitu. Bisa difahami? Nah, itu sebetulnya lebih detail kalau di pelajaran sorof. Nanti di tasrif tuh dari yajlisu. Yajlisanna, yajlisnani, yajlisunna. Nah, ada seterusnya. Itu ada. Kalau mau lihat, coba lihat di amsilah tasrifiyah. Ada yang punya, itu di belakang ada ketemu nun taukid. Gitu. Tapi di nun taukid khafifah di situ ada. Di mana saja bisa. Kecuali di tempat-tempat ini. Ada lagi tambahan? Tasrif itu yang susah menghafalkannya Ustaz. Nah, itu yang Masya Allah ya, tasrif itu. Saya itu hafal karena sering ngajar aja. Kalau kalau saya nggak ngajar, waduh, nggak hafal. Kecuali kalau santri yang mondok itu memang dia diwajibkan hafal satu amsilah tasrif, satu buku itu harus hafal. Kalau yang kita-kita ini ya paling hafalnya itu dengan sering berinteraksi, baca kitab, nanti lama-lama hafal, oh yang gini itu, yang gini itu, tasrifnya gini-gini. Gitu. Jadi kalau sengaja ngapalin itu memang agak berat sih gitu. Gitu. Ustadz, Ya. bagaimana kita mengenali nun khafifah ketika ditulisnya itu tanwin tadi Ustadz? Ada laknya. Oh, kalau nun taukid itu selalu dibarengi dengan la. Ya, kalau fi'il mudhari itu dibarengin la. Biasanya barengin la. Kalau sepintas lalu kan kita kenalnya kalau tanwin itu selalu isim ya, Ustadz. Ya, betul. Jadi ya sebetulnya memang khusus isim tanwin itu. Karena kalau bentuk tanwin pada fi'il itu bukan tanwin, tapi itu adalah nun taukid. Cuma penulisannya seperti tanwin gitu. Iya. Dibikin sama dengan tanwin. Gitu. Afwan Ustadz, Ya. tapi nggak selalu harus ada laknya ya, karena saya ketemu misalnya natawaffayanaka. Tadi saya sampaikan biasanya. Oh, Tidak, biasanya. tidak mesti, tapi biasanya gitu. Ada tempat-tempatnya kapan menggunakan nun taukid. Gitu. Mungkin kalau ingin nanti insya Allah kalau ada waktu nanti saya bahas tempat-tempat menggunakan nun taukid. Gitu. Baik, Ustadz.
Nah, ada lagi, tapi mudah-mudahan di sini nanti di bawah ada penjelasannya ya. Contoh lagi apa? Ini yang khafifah itu ya, lanasfan. Ada yang terkadang waqad terkadang ijtama'ata, berkumpul dia berdua, sinun taukid khafifah dan thaqilah, fi qawli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, la yusjananna, sungguh benar-benar dia akan dipenjara, walayakunan. Nah ini, la yusjananna nun taukid thaqilah, walayakunan nun taukid khafifah. Dan sungguh benar-benar dia akan menjadi minas sagirin, bagian dari orang-orang yang hina, yang rendah. Gitu. Jadi perempuan yang mau menyebak Nabi Yusuf itu, karena Nabi Yusufnya tidak mau, dia berjanji akan memenjarakan Nabi Yusuf. La yusjananna wa la yakunan minas sagirin. Seperti itu. Tadi pahami ikhwan akhwat. Ya. Selesai itu. Jadi fi'il mudhari itu mabni di dua keadaan, mabni ala sukun kalau ketemu nun niswah. Satu lagi mabniun alal fathi kalau ketemu nun taukid. Nah, di selain dua tempat ini fi'il mudhari, ini kaidahnya, selain dua tempat ini fi'il mudhari pasti mu'rab tanpa kecuali. Tanpa ada kecuali apapun lagi. Yang mabni cuma dua ini. Gitu. Kak, di sini kita masuk pembahasan fi'il mudhari yang mu'rab. Maka sanian yang kedua i'rabuhu, i'rabnya fi'il mudhari. Yu'rabul mudhari'u, di i'rab fi'il mudhari fi ghairil halataini, di selain dua keadaan as-sabiqataini yang dua terdahulu itu tadi. Gitu. Maka fayurfa'u wa yunsabu wa yujzamu. Maka dia itu dirofakkan, dinasobkan, dijazmkan. Yurfa'u dirofakkan idza lam yasbiq, kalau tidak mendahului hu kepada mudhari apa? Nasibun wala jazimun. Amil nasab atau amil jazm itu. Jadi fi'il mudhari selagi tidak ada amil nasab, selagi tidak ada amil jazm, pasti dia marfu, dirofakkan. Contoh, yaktubu menulis siapa? Zaidun si Zaid. Nah, yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang dirofakkan. Karena nggak diawali amil nasab, nggak diawali amil jazm. Yunsabu dinasabkan idza, apabila, ini betul direkam sudah ya? Saya takut kayak kemarin ya. Alhamdulillah. Idza, apabila sabaqa mendahului hu kepada si mudhari, apa yang mendahului? Nasibun, amil nasab. Misalnya lan yakdziba Muhammadun. Tidak bohong Muhammad. Tidak akan bohong Muhammad. Yakdziba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Fi'il mudhari dinasabkan dengan lan. Yujzamu dijazmkan si fi'il mudhari itu idza, apabila sabaqa mendahului hu kepada mudhari apa? Jazimun, amil jazim, seperti lam yakhruj aliyun, maka yakhruj fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Seperti itu. Ini mulakhas ringkasannya. Kita bisa lihat di sini, al-fi'lu mulakhasu ahkamil fi'il. Ringkasan hukum-hukum fi'il. Nah, al-fi'lu ada madin, ada amrun, ada mudhari. Yang madi mabniyun daiman, selalu mabni. Lahu thalathu halat. Dia punya 3 keadaan. Nanti kalau kita menemukan fi'il madi, nah tinggal kita tentukan salah satu dari 3 ini. Mabniun alal fathi, seperti kataba, katabat, kataba, katabata, gitu. Mabniun alal fathi. Yang kedua mabniun alas sukun, seperti nahu, contohnya fahimtu, fahimna, fahimna, mabniun alas sukun. Yang ketiga mabniun ala dhammi, nahu seperti zahabu, mabniun ala dhammi, gitu.
Yang itu fi'il madhi. Berarti kalau kita menemukan dalam teks itu ada fi'il madhi, tidak keluar dari 3 kemungkinan mabni. Nggak ada yang keempatnya. Itu tinggal dilihat aja mabni apa nih. Gitu. Yang kedua fi'il amr. Fi'il amr itu mabninya 4. Mabniun daiman walahu arba'i halat. Arba'u halat. Dia punya 4 keadaan. Pertama, mabniun ala sukun. Mabni sukun. Kalau ketemu kalau mabniun ala sukun, kalau ketemu domir nun, juga kalau nggak ada apa-apa belakangnya. Idhabna, pergilah kalian perempuan. Idhab, pergilah kamu laki-laki. Itu mabni ala sukun. Kemudian mabniun alal fathi. Mabni alal fathi, kalau ketemu nun niswah. Idhabanna, pergilah. Sungguh pergilah kamu. Gitu. Ada juga mabni ala hadfi harfil illah. Mabni dengan membuang huruf illat. Seperti ud'u, ada wawunya dibuang. Is'a, alifnya dibuang. Irmi, ada ya yang dibuang. Kemudian mabni ala hadfin nun, mabni dengan membuang nun seperti uktuba, ketemu domir alif. Uktubu, ketemu domir waw. Uktubi, ketemu domir ya. Nah, 4 kemungkinan mabni. Tidak ada yang kelimanya. Jadi kalau lihat fil amr, ini 4 kemungkinan nih, gitu. Tinggal lihat aja dari 4 ini mabni apa nih fi'il amr yang kita baca di teks itu, gitu. Jadi tidak akan keluar dari 4 ini. Jadi jangan mabni kasroh, nggak ada 4 ini. Ataupun selain itu, nggak ada. Cuma 4 ini aja. Nah, fi'il mudhari minhu mu'rabun wa minhu mabniun. Bina'uhu, bina'nya fi'il mudhari yubna fi halataini, dimabnikan dalam 2 keadaan. Yubna ala sukun, mabni ala sukun, ketemu nun niswah, seperti yurdi'na. Yubna ala al-fathi, ketemu nun taukid. Yubna ala al-fathi, ketemu nun taukid, seperti lanukhrijannaka. Nun taukid mubasyarah. Yang mu'rab, ay arabuhu yu'rabu fi ghairi ma sabaqa. Di i'rab pada selain apa yang 2 itu tadi, selain yang mabni. Yurfa'u, dirafa'kan, nahu contohnya yaktubu. Yunsabu, dinasobkan, nahu contohnya lan yakdziba. Yujzamu, dijazmkan, nahu contohnya lam yakdzib. Nah, itu selesai masalah fi'il mabni dan mu'rabnya, gitu. Ada pertanyaan? Paham insyaallah? Belum Tat, yang mudhari Tat. Gimana? Belum paham. Sebelah mana belum pahamnya? Dari awal. Fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Iya, iya. Mabni kalau ketemu Nun niswah tadi ya. nun niswah. Yurdi'na, mabni sukun. Mabni fathah kalau ketemu nun taukid. Lanukhrijanna. Sisanya mu'rab. Ada marfu, ada mansub, ada majzum. Seperti itu. Begitu. Ustaz Afan, nun niswah tadi itu bagaimana Ustaz? Domir mereka perempuan. Domir perempuan. Perempuan nun niswah itu. Ini kan kita mentasrif yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Nah ini. Nun ini kan mereka perempuan. Maka fi'il mudhari'nya mabniun ala sukun. Gitu. Kalau mabni fi khalain ini apa Tat? Apa? Mabni fi khalain ya? Ya, dalam 2 keadaan. Mabniun fi halaini. Mabni dalam 2 keadaan. Fi halataini. Pertama keadaan kalau ketemu nun niswah tadi mabni ala sukun. Kedua keadaannya mabniun ala fathi kalau ketemu nun taukid, gitu. Nun taukid mubasyarah. Ya. Gitu.
Nah, ini nun niswah. Kalau antuna tajlisanna. Tajlisna afwan. Ini nun niswah. Kalian perempuan nun ini. Kalau ini dia mereka perempuan. Ini namanya nun niswah. Mabni ala sukun. Kalau ketemu nun taukid mabni ala fathi. Misalnya yajlisu, dia duduk, menjadi yajlisan. Ini mabniun al fathi karena ketemu nun niswah. Gitu. Nun taukid afwan. Atau yajlisan, nun taukidnya khafifah. Nah, ini si fi'il mudhari'nya mabniun alal fathi. Ini nih yajlisa ini. Fi'il mudhari' kan sampai sin. Mabniun alal fathi. Yajlisa mabniun alal fathi. Nunnya nun taukid. Imma khafifah wa imma thaqilah. Gitu. Gimana? Iya, cukup Ustaz. Paham insyaallah. Insyaallah. Yang lain paham insyaallah? Mulakhasul mabniyat, ringkasan tentang mabniyat. Al-huruf. Nah, di sini al-hurufu kulluha mabniyatun. Kalau ini kalimat sempurna, al-hurufu kedudukannya jadi apa? Mubtada ya Ustaz. Mubtada. Kullu Badal Taukid ya Ustaz. taukid. taukid. Nah, haknya kembali ke huruf. Dia mudhof ilaih haknya. Mabniyatun Bar. Khobar. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Gitu. Huruf semuanya mabni, nggak ada kecuali. Dan huruf nggak ada kedudukannya. Semua huruf tidak punya kedudukan apa-apa dalam i'rab. Yang kedua, al-asma'u isim. Al-aslu fiha, yang asal fiha pada isim-isim, haknya kembali ke al-asma. Itu al-i'rabu i'rab. Al-aslu fiha al-i'rabu. Yang asal pada isim itu i'rab. Nah, yang mabni ada beberapa. Yubna dimabnikan minha dari isim-isim tersebut mayali yang berikut ini. Pertama, ad-dhamairu kulluha. Domir-domir semuanya mabni. Nggak ada kecuali. Tapi walaupun mabni, dia punya kedudukan ya. Jadi isim walaupun mabni ada kedudukan. Gitu. Misalnya tadi domir kitabuhu mabniun ala dhammi, mabni dhammah. Tapi dia punya kedudukan. Kedudukannya jadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih gitu. Jadi isim-isim itu yang mu'rabnya, yang mabninya semua ada kedudukannya, ada posisinya, ada peranannya. Kedudukan katanya ada. Tapi kalau huruf dia mabni plus juga nggak punya kedudukan apa-apa di dalam i'rab. Gitu. Kalau isim punya kedudukan. Semuanya isim itu mu'rab kecuali yang disebutkan ini. Domir. Ad-dhamairu kulluha. Domir-domir semuanya mabni. Yang kedua, asmaul isyarati. Kata tunjuk. Dia mabni. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ulaika, ulai, mabni. Nah, tapi wa yustathna dan dikecualikan hadzani, hatani. Ini dimasukkan, digolongkan ke mutsanna. Hadzani rofa, hadzaini nasab jar, hatani, hataini gitu. Itu yang kedua isim isyarah. Yang ketiga al-asmaul mausula, isim mausul. Alladzi, alladzina, allati, allati gitu, allai. Itu mabni semua. Tapi dikecualikan wa yustathna alladzani, allatani. Nah, dia dimasukkan ke mutsanna. Rofa'nya dengan alif alladzani, nasab jarnya ya, alladzaini.
Allatani, allataini gitu. Yang keempat, asmaul istifham, kata tanya semuanya mabni dikecualikan ayun. Ayun ini mu'rab. Ayun, ayyan, ayyin. Yang mana artinya? Ya, dia mu'rab. Terus asmaul syarat, isim syarat. Semuanya mabni. Ada man barang siapa, ma apapun, mata kapanpun, ainama dimanapun, itu isim syarat. Kecuali ayun juga sama. Jadi kita harus jeli nanti melihat di dalam teks apakah ayun itu kata tanya atau ayun itu isim syarat. Nah, gitu. Itu mu'rab. Ayun itu dikecualikan. Yang keenam isim fi'il. Isim fi'il seperti isim fi'il madi. Isim fi'il madi seperti eh, hayhata. Hayhata jauh gitu. Ba'uda. Ada juga isim fi'il mudhari seperti uf. Fala taqul lahuma uf. Nah, itu juga mabni. Ada isim fa'amr seperti amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu juga isim fi'il namanya. Isim fi'il amr. Mabni. Nah, lalu al-a'dadul murakkabah. Bilangan merangkap dari 11 sampai 99. Itu Allahumma shalli ala Muhammad. 11 sampai 19, afwan. 11 sampai 19. Ahada asyara, ithna asyara, thalathata asyara, arba'ata asyara. Dia selalu fathah semua kecuali ithnanya dan ithnatanya. Kecuali ini. Bisa isnai asyara, ithnatai asyarata. Ini dihitung musanna. 11 sampai 19 semuanya mabniun alal fathi fil juz'aini pada dua bagiannya kecuali ithna ithnata duanya itu. Bisa dipahami ya kawan-kawan? Lalu ba'du dzuruf, sebagian dari dzaraf seperti al-ana mabniun alal fathi. Apalagi misalnya haitsu mabniun alal dhammi. Nah, gitu. Sebagian dzaraf ya, ada yang mabni gitu. Tapi kebanyakan mu'rab dzaraf itu ya. Tapi sebagian ada yang mabni. Lalu al-a'lam nama-nama al-makhtumah yang diakhiri bilafzi dengan lafaz waih, sibawaih, rohawaih, itu mabniun alal kasri, selalu kasrah walaupun jadi fa'il. Misalnya ja'a datang siapa? Sibawaih, mabniun alal kasrah selalu. Sibawaih, sibawaihi itu kasrah. Jadi difahami? 9 tempat itu dihafalkan. Selain 9 tempat berarti mu'rab. Gitu. Ada isim. Lalu fi'il. Al-af'alu, al-madi, kulluhu mabniyun. Al-amru, kulluhu mabniyun. Al-mudhari'u, yubna dimabnikan di dua tempat tadi. Idza apabila ittasalat tersambung bihi dengan fi'il mudhari itu apa? Nunun niswatin nun niswa. Mabniun ala sukun. Atau idza basyarat menyentuh secara langsung hu kepada mudhari itu apa? Nunut taukid, nun taukid. Mabni di dua tempat itu. Berarti sisanya mu'rab gitu. Jadi yang mabni pada fi'il di 3 tempat. Fi'il madi semua mabni, fi'il amr semua mabni, fi'il mudhari ada yang mu'rab, ada yang mabni pada 2 tempat ini. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Ustadz, Lanjut. isim fi'il tadi maksudnya itu ya, isim yang berasal dari fi'il gitu, Tat. Bukan. Isim yang bermakna fi'il. Isim yang setara maknanya dengan fi'il. Tapi dia isim. Gitu. Seperti misalnya amin.
Amin. Eh, ada sebagian orang mengatakan A-nya katanya harus 2 harakat karena A itu tidak ada mad muttasil, tidak ada mad lazim. Nah, tapi sebetulnya boleh panjang karena bukan Quran. Amin, nggak apa-apa gitu. Nah, amin itu maknanya sama dengan istajib, kabulkanlah. Istajib. Fil amr sama dengan fil amr, istajib, kabulkanlah. Berarti amin itu isim yang semakna dengan fil amr. Berarti isim fi'il amr namanya, ismu fi'il amrin gitu. Ustaz, Apa? izin bertanya. Tadi untuk amin tadi boleh 2 ketuk, boleh lebih panjang dari 2 ketuk untuk alifnya. Apa kalau 1 ketuk gimana Ustaz? Nggak boleh, nanti beda Amin. arti. Kalau amin itu beda arti kalau amin. Ya, kalau dia harus panjang, sekurang-kurangnya 2 harakat, lebih dari 2 harakat boleh. Gitu. Kalau 1 ketuk tuh artinya apa ya Ustaz? Amin. Rasulullah bergelar apa? Al-Amin. Orang yang terpercaya. Oh, nah Ustaz. Syukron Ustaz. Ya, afwan. Ada lagi tambahan? Ustadz, yang nomor 9 tadi, a'lamu, mahtumah, itu tadi nama-nama apa, Tat? Nama-nama al-makhtumah yang ditutup atau diakhiri, khatam itu penutup. Al-makhtumatu yang diakhiri bilafzi dengan lafaz waih. Sibawai, rohawai, ada waih gitu, itu mabni kasrah ujungnya. Sibawaihi, rohawaihi, waih itu kasrah selalu. Nah, seperti itu. Ada lagi tambahan? Isim fi'il amr bukan isim fa'il ya, beda. Ada pertanyaan apa bedanya dengan isim fa'il? Isim fa'il beda lagi. Isim fa'il itu kan untuk menyatakan perbuatan plus orangnya. Orang yang duduk jalisun. Di situ ada makna perbuatan duduk tapi plus orangnya. Jalisun. Orang yang duduk gitu. Itu seperti itu. Fatihun, orang yang membuka. Ada makna pekerjaan plus orangnya. Isim fa'il. Kalau ini isim bermakna fi'il. Ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amr. Gitu. Nah, kita coba tatbikot praktek. Mana ini fi'il apa? Tentukan ada fi'il atau enggak. Habis itu, tapi sudah ada jawabannya. Wa'fu anna ini tatbikot ini latihannya sudah ada dijawab. Nanti di bawah ada yang tidak ada jawaban. Misalnya wa'fu anna waghfir lana. Nah, wa'fu anna, maafkanlah kami, ampunilah kami. U'fu itu fi'il amr. Mabninya mabniun ala hadfi harfil illah. Karena kalau lihat fi'il mudhari itu afa ya'fu, ada wawunya kalau lihat fi'il mudhari. Nah, berarti fi'il amr nggak ada wawunya, berarti dibuang wawunya. U'fu. Gitu. Mabniun ala hadfi harfil illah. Igfir. Fi'il amr mabni ala sukun. Gitu. Itu yang pertama contohnya. Contoh yang kedua, lanukhrijannaka ya Syuaib. Lanukhrijanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Karena ketemu nun taukid di jimnya. Lanukhrijanna itu nunnya taukid. Wa nunu harfun lit taukid mabniun 'alal fathi. Gitu. Qala ta'ala wal walidatu yurdi'na dia fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Yang mudhari mabni ala sukun. Nah, di situ. Kenapa? Karena ketemu nun niswah. Mereka perempuan menyusui.
Qala ta'ala qalat rusuluhum. Qalat, qalaknya fi'il madin mabniun alal fathi. Taknya harfun lit ta'nits mabniun ala sukun. Ihdi. Ihdi itu fi'il mudhari'nya apa? Yahdi. Hada yahdi. Ada ya-nya tuh. Berarti fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah. Buang huruf illat. Nah, seperti itu. Paham semuanya? Nah, kalau ini nggak ada jawabannya. Nomor 1, waqala ta'ala wattabi' fima atakallahu daral akhirah. Mana fi'ilnya? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Fi'ilnya mana? Ibtaghi itu Ustaz. Ibtaghi. Mabninya mabni apa? Ini fi'il apa nih? Ibtaghi ini. Fi'il amr. Fi'il amr. Mabninya mabni apa? Mabni atas kasrah. Nggak ada mabni kasrah. Mabniun ala hadfi harfi illah. Mabniun ala hadfi harfil illah. Nanti lihat mudhari'nya ada huruf illatnya enggak? Kalau ada huruf illatnya, di sini enggak ada, berarti dibuang. Fi'il mudhari'nya ya betagi, ibtagha, ya betagi, ada ya-nya kalau fi'il mudhari'. Berarti huruf ilatnya ya Ustaz. Kalau fi'il amrnya kasrah, berarti ya yang dibuang. Kalau ujungnya fathah, berarti alif yang dibuang. Kalau ujungnya waw, berarti ujungnya dhammah, berarti waw yang dibuang. Nah, aslinya ya betagi, ibtagha, ya betagi fil amr, ibtagi. Nah, berarti mabniun ala hadfi harfil illah. Mana lagi fi'ilnya? Ataka. Ata fil apa nih? Ata Fi'il Madi. fil Madi. Mabniun ala Fathah. al-fathi. Mabniun ala al-fathi. Nanti kalau mabni nggak pakai tak marbutah. Mabniun ala al-fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala al-kasri. Gitu. Tapi kalau mu'rab dia ada ta marbutah. Marfu'un alamatu raf'ihi fathah. Mansubun alamatu nasbi maafwan. Marfu'un alamatu raf'ihi dhammah. Mansubun alamatu nasbi fathah. Majrurun alamatu jarhi kasrah. Kalau mabniun ala dhammi. Mabniun ala al-fathi gitu. Mabniun ala al-kasri. Betul. Waqala ta'ala falamma sami'at ila akhiril ayah. Fi'ilnya mana? Sami'at. Sami'at. Berarti mabni apa? Alal fathi. Alal fathi atau ala sukun? Alal fathi, Ustaz. Alal fathi. Kenapa alal fathi? Bersambung. Otaknya itu ini Ustaz, kata Anis. Karena ta ini tidak masuk anggota fi'il, dia itu dia itu beda lagi. Ta ini tanda muannas, huruf. Nah, fi'ilnya sampai di ain, sami'at. Mabniun alal fathi fi'ilnya. Terus mana lagi fi'ilnya? Arsalat. Arsalat. Sama ya, mabniun alal fathi. Mana lagi? Wa'atadat. Sama, mabniun alal fathi. Terus lagi? Atat. Nah, sama fi'il madhi mabniun alal fathi. Terus lagi? Waqalat. Qalat, betul. Fi'il madhi mabniun alal fathi juga. Terus lagi? Ukhruj. Fi'il apa ini? Amar. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Terus mana lagi? Ra'aina. Fi'il apa ini ra'ainahu? Ra'aina. Fi'il madhi mabni ala sukun. Iya ini. Oi. Nah, nun ini domir mereka perempuan. Terus lagi akbar.
mabni ala sukun juga. Akbarna. Terus qatta'na, Nah, mabni ala sukun juga. Qulna, Waqulna. mabni ala sukun juga. Gitu. Dah itu. Gitu. Lagi latihan ketiga. Waqarna. Waqarna. Nah, Ini waw bukan waw atof ya. Ini kepunyaan fiil. Waqara asalnya. Waqara waqarni. Fiil madi mabni ala sukun. 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 Mana lagi? Tabarrajna. Tabarrajna. Fiil apa ini? Mudhari. Fil nahi. Fiil mudhari wazannya apa? Tafa'ala. Kalau tafa'ala fiil madinya apa? Fi'il madi ini Ustaz. Wajan fa'al. Fa'ala. Fa'ala. Kalau fa'ala yufa'ilu. Fa'ala. Fi'il madi. Fa'ala. Bukan fi'il. Ada la di situ, bukan fi'il nahi. Ustaz. Tafa'ala, wajan Ada tafa'ala. fiil nahi. Berarti kalau fiil nahi itu masuk ke fiil mudhari. Wajan tafa'ala Ustaz. Nah, kalau tafa'ala nggak ada Tabarruk. wazan mudhari. Nah, gini. Seperti ini saya mau tunjukkan. Wazan kalau tafa'ala mudharinya apa? Yatafa'alu. Yatafa'alu. Kalau tafa'ala mudharinya Yatafa'alu. Oke. Contoh saya ambil fi'il mudhari misalnya yataqatalu. Ini contohnya misalnya yatanazzalu. Sekarang ini kalau misalnya kita mengatakan untuk huwa ya yataqatalu. Kalau untuk hiya jadi apa yataqatalu ini? Tataqatalu dan tatanazzalu. Ya kan? Menjadi kalau untuk hiya tataqatalu dan tatanazzalu. Nah, nanti ada kaidah khusus untuk dua wazan ini yang awalnya fi'il madi awalnya ta ini. Nanti kalau dia itu ketemu huruf mudhari'ahnya tak lagi, boleh dibuang taknya satu menjadi taqatalu. Tanazzalu. Tanazzalul malaikatu warruhu itu aslinya tatanazzalu. Taqatalu aslinya tataqatalu. Bisa difahami? Jadi ada catatan seperti itu. Jadi kalau fi'il mudhari'nya awalnya ada ta, fi'il madinya tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ala ya tafa'alu, berarti dua wazan ini ya. Itu nanti satu saat di tasrifan tertentu ada dua ta. Yang tak pertama huruf mudhari'ah, yang tak keduanya memang wazan fi'ilnya ada taknya. Nah, nanti boleh dibuang tak salah satunya. Gitu. Berarti di sini pun aslinya apa? Tabarrajna itu aslinya apa? Tabarruju. Tatabarraju aslinya menjadi tatabarrajna, dibuang tabarrajna boleh gitu. Berarti kalau begitu wazannya tafa'ala ya tafa'alu, tatafa'alu. Nah, cuma dibuang taknya satu. Nah, gitu. Mabniun ala apa? Sukun. Mabni ala sukun karena fi'il mudhari'nya mabni ala sukun karena ketemu dengan Nun niswah. Nah, itu. Mana lagi fi'ilnya? Tabarruja. Itu isim. Masdar. Berarti dia jadi maf'ul mutlak. Ya. Wa akimna. Akimna. Fi'il apa ini akimna? Itu slide-nya belum ada. Masya Allah. Afwan. Sebentar. Kalau yang word tadi kelihatan nggak yang ini?
Tadi kelihatan nggak yang ini? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Oke, bagus. Sekarang kita ke kitabnya. Nah ini. Aqimna, fi'il apa nih aqimna? Amr ya Ustaz. Fi'il amr. Fi'il amr. Mabniun ala Sukun. Sukun. mana lagi? Wa atina. Ati. Fi'il apa ini? Fi'il Amr. Amr juga. Mabni ala sukun. Nah, terus lagi Wa atina. ati'na. Nah, fi'il amr lagi mabni ala Sukun. sukun. Ini kalau kita basic tasrifnya belum nggak kuat, ini lumayan ini. Ini mana madi, mudhari, amr gitu. Tapi ini kita membiasakan kembali ya. Mana lagi? Nomor 4. Fala na'tiyannahum. Nah, na'tiyanna. Berarti ini fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Na'tiyanna. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Fathah. Nah, mabni. Harusnya mu'rab. Harusnya mu'rab. Tapi dia mabni karena apa? Liitisalihi nun Nun taukid. Karena bertemu nun taukid. Jadi mabni fathah. Na'tiyanna. Nah, mana lagi? Ini nukhrijanna sama fi'il mudhari mabniun alal fathi karena ketemu nun taukid. Lagi. Nah, terakhir lah ya. Kita nomor 5. Mana fi'ilnya? Ja'aka. Ja'anya fi'il madi mabni fathah. Mana lagi? Yubayyi'na. Yubayyi'nak. Fi'il mudhari mabniun ala ala sukun. Kenapa fi'il mudhari'nya mabni? Ketemu nun niswah. Terus lagi? Yusyrikna. Sama ya. Mabni ala sukun karena ketemu nun niswah fi'il mudhari. Termasuk lagi mana? Yashrikna. Nah, sama lagi? Yaznina. Lagi? Yaqtulna. Lagi? Ya'tina. Lagi? Yaftarina. Lagi? Arjulihinna. Arjulina itu isim. Aidihinna. Isim juga. Ba'sinaka. Ya'sinaka. Ya. Oh itu satu atau dua ya Ustaz? Yang mana? Oh itu huruf ya ya Ustaz? Ini ya ini. Ya'sinaka. Oh di saya satu titiknya. Oh iya, itu dikoreksi ya. Berarti itu typo. Salah di situ. Ya-nya dikasih titik 2. Terus lagi mana? Bayi'hunna. Mabni ala sukun. Fi'il apa nih? Bayi'. Amr. Amr. Mana failnya bayi'? Kunna. Bukan. Mana fa'il? Bukan. Mustatir ya Tat? Domir mustatir. Domir apa yang mustatirnya? Anta. Anta. Bai'atlah olehmu wahai Nabi Muhammad hunna kepada mereka perempuan yang terbukti itu tadi. Yang siap untuk berjanji di atas itu tadi. Juga istaghfir fi'il amr mabni sukun. Nah, seperti itu ya kawan akhwat. Itu banyak latihannya ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Ustaz, nun niswah itu dia domir juga Tat? Domir. Nun niswah itu domir. Oh, nun niswah itu domir. Gitu. Terus sama tadi yang nomor 4 tadi Tat? Yang Ini nomor 4 tadi apa ya? Yang tadi loh Tat. Berarti itu tadi itu apa? Domirnya hiya. yang mana? Yang mana? Yang tata apa ya tadi? Oh, itu domirnya nun. Tabarrajna dan nun.
kalian perempuan tatabarrajna. Aslinya wala tatabarrajna. Janganlah kalian perempuan bertabarruj seperti mana tabarrujal jahiliyati, tabarrujna orang jahiliyah al-ula yang pertama. Nah, Oh, ini madhinya ya, Tat. Kalau ini mudoreknya, fi'il amr. Afwan, ini fi'il mudhari, afwan. Ini fi'il mudhari. mudorek. Kan wazannya tatafa'alu. Gitu. Hmm. Afwan Ustadz, Ya. boleh bertanya? Halaman 25 Ustadz. Itu terakhir kan ada yubna idza tasilat bi nun niswah au basyarathu nun taukid. Basyarathu itu maksudnya apa Ustaz? Bersentuhan langsung. Jadi misalnya huwa, dia asalnya yadhabu kan? Yadhabu. Nah, dikasih langsung disentuh dengan nun taukid jadi mabni fathah. Jadi yadhaban. Langsung mbaknya jadi fathah. Kenapa bersentuhan langsung dengan nun taukid? Yaitu dia mabni. Kalau ketemu langsung dengan nun taukid mabni. Berarti mafhumnya apa? Dia mengandung pengertian apa lagi selain itu, yang tersiratnya apa kalau gitu? Jadi kalau nggak bersentuhan langsung, mu'rab. Nah, gitu. Seperti itu. Seperti Contohnya apa ya Ustaz? yad habani. Ini nun taukidnya. Ini nun taukid. Ini alif ini apa namanya? Domir. Alif isnainin. Domir. Iya, alif Domir. isnaini. Domir kan? Berarti nggak bersentuhan langsung dengan fiilnya. Nah, dia mu'rab. Dia mu'rab, nggak mabni. Gitu. Oh, na'am Ustaz. Nah, gitu. Jazakumullah. Oh, iya. Ada lagi? Nah, cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada saya, pada kita untuk memahami berbagai ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan.